Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alisa Septiani Suarja dari Poltekkes Kemenkes Banten. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai microplate reader, ELISA, ELVA, dan ECLIA. Jadi yang pertama di sini ada pengertian microplate reader. Microplate reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel yang diletakkan pada microplate dalam pemeriksaan immunoassay yang dapat mendeteksi antibodi, protein, peptida, dan biomolekul. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian microplate reader. Yang pertama itu ada tombol on atau off untuk menghidupkan dan mematikan alat microplate reader. Yang kedua itu ada layar display untuk menampilkan data. Yang ketiga ada tempat sampel untuk menyimpan plate, dan yang terakhir ada lubang tempat menghubungkan UVS, fungsinya untuk tempat kabel untuk menghubungkan ke CPU. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerja microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1-3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Selanjutnya di sini ada cara pemakaian microplate reader. Yang pertama, colokkan kabel pada sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol power di belakang mesin atau di sudut kanan bawah. Yang ketiga, tunggu display selesai loading, kemudian klik tes. Yang keempat, tunggu hingga proses selesai dan lampu stabil. Yang kelima, setelah selesai akan muncul menu program dan klik new. Yang keenam, pilih program atau panjang gelombang yang diinginkan. Yang ketujuh, pilih letak sumur yang akan dianalisis, baris A sampai H, kolom 1 sampai 12. Yang ke-8, masukkan microplate dengan benar. Yang ke-9, posisi microplate tidak pas akan menyebabkan microplate nyangkut. Yang ke-10, tutup mesin dan klik start. Yang ke-11, tunggu hingga proses selesai. Dan yang terakhir, hasil absorbansi atau konsentrasi akan tertera pada layar. Lalu selanjutnya di sini ada ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Adalah suatu teknik biokimia berbasis plate sering digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen dan antibodi dalam sampel. Lalu di sini ada prinsip dasar ELISA. Yang pertama, antigen atau sampel ditambahkan ke plate. Yang kedua, blocking buffer ditambahkan untuk menghalangi tempat pengikatan protein. Yang ketiga, tambahkan antibodi primer yang sesuai. Yang keempat, tambahkan konjugat antibodi sekunder, enzim yang sesuai yang mengenali dan berkaitan dengan antibodi primer. Dan yang terakhir, tambahkan substrat TMB yang akan dikonversi oleh enzim menjadi bentuk yang terdeteksi. Lalu selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari ELISA. Yang pertama itu tombol on atau off untuk menghidupkan dan mematikan alat ELISA. Yang kedua ada tempat sampel untuk menyimpan plate. Yang ketiga ada layar display untuk menampilkan data. Dan yang terakhir ada lubang tempat menghubungkan UVS, fungsinya untuk tempat kabel menghubungkan ke CPU. Selanjutnya di sini ada pengoperasian ELISA. Yang pertama, nyalakan UPS dan hubungkan ELISA reader pada sumber listrik UPS. Yang kedua, nyalakan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi on. Yang ketiga, buka penutup dan letakkan plate ELISA pada tempat sampel dengan benar. Yang keempat, tutup kembali penutup tempat sampel. Yang kelima, atur besar panjang gelombang dan parameter lain yang akan digunakan untuk pembacaan. Yang keenam, tunggu hingga mesin selesai melakukan pembacaan nilai absorbansi setiap well. Yang ketujuh, simpan hasil pembacaan pada folder dokumen. Yang kedelapan, buka penutup tempat sampel, ambil plate ELISA dan tutup kembali penutup tempat sampel. Yang kesembilan, matikan mesin ELISA reader dengan menekan tombol power pada posisi off. Dan yang ke-10, matikan UPS. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan ELISA. Yang pertama itu reagen dan waktu simpan lama. Yang kedua, mudah dilihat hasilnya dan prosedur cepat. ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Yang ketiga, spesifitas dan sensitivitas ELISA yang tinggi. Lalu di sini juga ada kekurangan dari ELISA. Yang pertama, kit tersedia secara komersial tapi tidak murah. Yang kedua itu sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali antigen lain. Yang ketiga, bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Lalu di sini ada bagian yang perlu dikalibrasi, yaitu linearitas alat, stabilitas pembacaan, ketepatan pembacaan.
kalibrasi yang harus dilakukan itu yang pertama kali alat tersebut dipakai, yang kedua setelah penggantian lampu, yang ketiga secara berkala untuk ketepatan pembacaan. Lalu selanjutnya di sini ada ELVA. Minividas adalah imunologi analyzer yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan teknologi pembacaan enzim link fluorescence immunoassay atau ELVA. Sampel dan reagen ditempatkan dalam reagen strip siap pakai dan fase padat berupa solid phase receptacle atau SPR. Proses pengetesan dilakukan secara otomatis dan hasil pembacaan fluorescence yaitu relative fluorescence value atau RFV akan dikonversikan menjadi hasil akhir tes kualitatif maupun kuantitatif. Fungsi untuk memeriksa parameter imunologi seperti T3, T4, LH, FSH, prolaktin dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari ELVA. Prinsip kerja alat ini merupakan modifikasi dari prinsip ELISA, hanya pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Adapun prinsip dari ELISA yaitu agar terjadi suatu reaksi warna pada ELISA, maka dibutuhkan suatu antibodi yang dilabel enzim dan substrat yang diberi indikator warna yang dikenal dengan kromogen. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen minividas. Yang pertama itu ada tombol on off, yang kedua ada tray berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan strip yang berisi sampel dan reagen. Yang ketiga ada display atau layar berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan program pada alat. Yang kelima ada printer dan yang terakhir ada inkubator berfungsi untuk proses inkubasi pada pemeriksaan agar reaksi lebih sempurna, biasanya pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya di sini ada prosedur pengoperasian minividas. Yang pertama, sambungkan UPS pada listrik, nyalakan UPS, lalu tekan tombol on off yang terdapat pada bagian belakang alat. Selanjutnya, alat akan melakukan inisialisasi atau warming up kurang lebih 10 menit. Lalu setelah selesai, pada layar akan muncul menu utama sebagai berikut. Yang pertama, Start Section, Status Screen, Master Load Menu, Result Menu, Utility Menu. Pilih status screen untuk masuk pada program pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada ECLIA. Alat Kobayashi 111 adalah instrumen dengan akses random dan kontinu yang ditujukan untuk pengujian in vitro. Sistem ini menyediakan data untuk parameter kimia klinik dan elektrolit dalam serum, plasma, urin, atau darah, HB atau HbA1c. Alat ini telah dioptimasi untuk beban kerja kecil hingga 50 sampel per hari menggunakan analisis fotometrik. Prinsip pengukurannya dilakukan menggunakan suatu fotometer absorbansi. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian alat ECLIA. Yang pertama ada penutup unit transfer utama, yang kedua panel sisi kiri, yang ketiga pintu servis kiri, yang keempat penutup utama, yang kelima pintu servis belakang, yang keenam panel sisi kanan, yang ketujuh pintu servis kanan, yang kedelapan panel printer. Lalu di sini ada contoh bagiannya. Yang A ada LED penutup, yang B LED area sampel, dan yang C tombol tindakan global dengan indikator warna. Lalu selanjutnya di sini ada cara kalibrasi. Yang pertama, mulai jalankan wizard. Yang kedua, pilih tes yang diinginkan. Yang ketiga, siapkan dan letakkan kalibrator. Yang keempat, mulai proses. Pilih kotak centang dari tes yang diinginkan dan pilih tombol panah. Konfirmasi dengan tombol centra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.